Singkat cerita, Jingxi membawa Paman Ji ke sebuah tempat untuk bersembunyi, sedangkan ia akan menjemput istrinya terlebih dahulu. Setelah itu, saat sedang di perjalanan, ia lagi-lagi bertemu dengan Gopu, sahabatnya. Di sana Gopu menyuruh Jingxi untuk segera pergi meninggalkan kota tersebut dan memberikannya sebuah surat yang bisa mempertemukan mereka nantinya. Sedangkan Paman Ji yang hendak beristirahat seketika diserang oleh pria bertopeng. Namun aksinya digagalkan oleh seseorang pendekar yang tak tahu dari mana asalnya, yang tiba-tiba menyerang pria bertopeng menggunakan ilmu pedang 7 bintang. Melihat hal tersebut, pria bertopeng langsung kabur dari sana. Di lain sisi, Jingxi dimarahi oleh Yuyan karena telah meninggalkannya kemarin malam untuk mengikuti kompetisi. Ia sangat marah karena bisa saja Jingxi terbunuh di kompetisi itu. Jingxi hanya bisa meminta maaf atas tindakannya dan segera mengemasi barang-barang mereka sambil berkata kalau saat ini Nurhaci, Raja 3 Bendera, segera mengejarnya dan Paman Ji. Maka dari itu, mereka harus segera pergi dari sana. Lalu, mereka pun singgah di sebuah kedai tempat Jingxi bekerja karena ia hendak menjemput Paman Ji di lantai atas. Yuyan memilih untuk menunggu di bawah. Saat di atas, Paman Ji berkata kalau ada pria bertopeng datang menyerangnya lagi. Ia merasa heran kenapa ada seseorang yang bisa menggunakan jurus tapak wuji. Dan ia pun curiga kalau di sekte Wudang terdapat mata-mata saat ini. Karena jurus tapak wuji merupakan jurus simbol yang melambangkan sekte Wudang. Saat mereka turun ke bawah, kesialan kembali terjadi. Yang ternyata pasukan milik Nurhaci telah mengepung tempat tersebut dan menyandra Yuyan. Namun siapa sangka, salah satu wanita di sana justru membantu Yuyan dan menyelamatkannya. Ternyata wanita itu adalah orang yang pernah diselamatkan oleh Jingxi saat berada di tebing es. Wanita itu pun melakukan hal tersebut untuk balas budi. Pertarungan pun terjadi di sana. Sesaat, Paman Ji menyuruh Jingxi segera pergi membawa Yuyan dan berkata ia akan menyusul nantinya. Singkatnya, mereka berhasil lolos dari sana. Namun kereta kuda mereka terus saja dikejar oleh pasukan milik Nurhaci. Wanita di sana menyuruh Jingxi untuk segera pergi, sedangkan ia akan mengalihkan perhatian pasukan musuh. Singkat cerita, Jingxi, Yuyan, Paman Ji telah tiba di sebuah kota. Namun sesaat mereka melihat sebuah berita di papan mading yang berkata kalau saat ini Jingxi, murid nomor 1 di sekte Wudang, telah berkhianat dan bekerja sama dengan Nurhaci, kerajaan 3 bendera. Tentu saja semuanya itu adalah sebuah fitnah yang dibuat oleh Nurhaci supaya Jingxi dimusuhi oleh banyak orang dan dianggap pengkhianat. Lalu tak lama kemudian, mereka bertiga sudah dikepung oleh pasukan Nurhaci yang meminta Jingxi untuk menjadi pengikut mereka. Namun apabila tidak, mereka bertiga tidak akan selamat dari sana.
karena Jingxi menolak untuk bekerja sama dengan kerajaan tiga bendera. Alhasil, pertarungan pun tak dapat terelakkan. Setelah berhasil mengalahkan pasukan musuh, Paman Ji lagi-lagi menyuruh Jingxi membawa Yuyan untuk segera meninggalkan kota tersebut. Terlihat semua penduduk lari ketakutan karena pasukan kerajaan tiga bendera sudah mengepung kota itu. Paman Ji sesaat juga mencoba menyelamatkan dirinya, namun ia diserang oleh Solon. Paman Ji lalu mengeluarkan kekuatannya. Kereta kuda itu pun melayang dan mengenai Solon hingga terpental dan tewas. Namun naasnya, Paman Ji akhirnya tewas akibat diberondong anak panah yang begitu banyak. 我先救师叔，你等着我。你小心点。师叔， Terlihat Wu Xiang, pemimpin sekte Wudang, sedang menjenguk Qi Wu yang sedang menjalani pengobatan. Di sana Wu Xiang berkata kalau Yuyan sedang mengandung dan sebentar lagi Qi Wu akan segera menjadi kakek. Berita bahagia itu membuat Qi Wu menjadi sangat senang dan berharap bisa bertemu lagi dengan Yuyan dan Jingxi. Ia ingin meminta maaf atas tindakannya di saat dulu yang tak merestui hubungan mereka berdua. Wu Xiang memintanya untuk tak usah khawatir karena ia sudah mengutus Ji untuk menjemput mereka berdua. Di lain sisi, Jingxi beserta sang istri menempuh perjalanan yang teramat jauh agar bisa pulang ke sekte Wudang. Hingga perjalanan mereka terhenti di sebuah tempat untuk beristirahat. Karena sebentar lagi, mereka juga akan segera sampai ke sekte Wudang. 小心台阶啊！小香，来。 Saat Jingxi hendak pergi sebentar, sesaat ada sebuah kilatan dari guntur yang tiba-tiba mengingatkannya di waktu dulu. Dan di tempat itu juga, ia bersama Yuyan hendak pergi untuk menikah, namun dihentikan oleh seseorang yang bernama Buge, yang merupakan kakak pertama seperguruan mereka, yang dimana Yuyan ini sebenarnya dijodohkan kepada Buge. Namun, Yuyan menolak karena ia dengan Jingxi saling mencintai. Buge yang juga mencintai Yuyan menjadi kesal dengan sikap mereka berdua. Namun ia tak bisa berbuat apa-apa dan menyuruh mereka berdua untuk segera pergi sebelum ia berubah pikiran. Setelah itu, Buge menangis melihat wanita yang dicintainya yang hendak menikah dengannya tidak memilih dirinya, melainkan adik seperguruannya sendiri. Tak lama kemudian, datang seorang wanita yang sangat tergila-gila kepada Buge yang bernama Wu Niang. Wu Niang merasa kesal dengan sikap dari Buge karena menyukai wanita yang jelas-jelas tak menyukainya. Singkatnya, Buge minum-minum arak untuk bisa melupakan Yuyan, namun ia tetap tak bisa melupakannya dan berjalan di bawah guyuran hujan. Ia pun menangis seperti orang gila yang disaksikan langsung oleh Wu Niang. Kembali ke masa sekarang, terlihat pria bertopeng itu hendak membunuh Qi Wu, ayah dari Yuyan. Di sana ia melakukan hal tersebut agar bisa memfitnah Jingxi, karena terlihat Jingxi hendak menemui Qi Wu. Setelah itu,
Jingxi yang melihat Qiwu, mertuanya itu dibunuh oleh pria bertopeng, hendak mengejarnya. Dan sesaat, sebuah surat milik Jingxi terjatuh di sana dan ditemukan oleh pelayan yang melihat Qiwu sudah tewas tak bernyawa. Ia pun segera menemui Buge yang sedang enak-enak. 惊世， Pelayan itu mengatakan kalau Qiwu sudah dibunuh. Ia yakin Jingxi melakukan hal tersebut dikarenakan ia menemukan sebuah surat milik Jingxi yang terjatuh di lokasi kejadian. Mendengarkan hal tersebut, Buge segera pergi ke tempat terakhir ia berpisah dengan Yuyan waktu dulu. Dan benar saja, ia menemukan Yuyan di sana yang sedang istirahat. Mereka pun sama-sama terkejut. Buge menanyakan keberadaan Jingxi. Yuyan yang melihat suaminya tidak berada di sana menjawab kalau ia juga tidak tahu. Tak lama kemudian, Jingxi datang ke sana. Buge lalu mengancungkan pedangnya dan menuduh kalau Jingxi telah membunuh gurunya, yaitu Qiwu. Pelayan tadi pun datang ke sana dan membenarkan apa yang dikatakannya. Sesaat, pelayan itu seketika tewas, tepat sebelum ia hendak menyerang Jingxi. 何叔， Alhasil, Jingxi lagi-lagi dituduh sebagai pembunuhnya. Buge tanpa ragu langsung menyerangnya. 大师兄，肯定是有什么。 Yuyan mencoba melerai mereka, dan Jingxi berkata kalau bukan ia pembunuhnya, dan ia dijebak oleh seseorang. Buge lalu mengeluarkan sebuah surat milik Jingxi yang terjatuh. Surat itu pun dibaca oleh Yuyan yang berisikan kalau Jingxi memiliki sahabat yang bernama Gopu di kerajaan tiga bendera yang terkenal sangat jahat. Bukti itulah yang menguatkan kalau Jingxi dituduh telah bekerja sama dengan Nurhaci. Jingxi mengelak semua tuduhan tersebut dan mengaku kalau ia tidak pernah bekerja sama dengan kerajaan tiga bendera. Untung saja Yuyan percaya dengan omongannya. Karena kesal, Buge langsung menyerangnya kembali. Sesaat, Yuyan terlempar dan mengalami pendarahan. Saat mereka bertarung, seketika Yuyan melahirkan anaknya. Pertarungan mereka pun terhenti. Jingxi menjadi sangat senang melihat anak pertama mereka lahir dengan selamat. Namun sialnya, Buge dengan biadab menusuk Jingxi dari belakang. 来，先生，你看看我们的雨巾了。金氏， Sebelum tewas, Jingxi berkata kalau ia bukanlah orang yang membunuh Qiwu. Pembunuhnya merupakan pria bertopeng anak buah dari Nurhaci yang memiliki jurus tapak wuji. Paman Ji saat ini juga sedang terluka akibat terkena jurus tapak wuji tersebut. Mendengarkan hal itu, Buge menjadi serba salah. Dan tak lama kemudian, Jingxi akhirnya tewas di tempat. Melihat itu semua, Yuyan menitipkan anaknya untuk dijaga oleh Buge. Dan setelah itu, ia sengaja menusuk dirinya sendiri, yang membuat mereka berdua tewas. 让我答应你，你让我答应你。 Singkat cerita, esok hari pun tiba. Buge menitipkan anak tersebut ke sebuah keluarga bermarga Lan. Keluarga Lan yang baik hati menerima anak tersebut dan mereka akan jaga seperti anak mereka sendiri. Keluarga Lan juga memiliki seorang anak perempuan yang bernama Lan Suling. Oleh karena itu, Buge memberikan anak itu bernama Lan Yujin. 蓝玉镜， Saat hendak pergi, ia kembali bertemu dengan Wu Niang yang terus saja mengganggunya. Akhirnya, Buge tahu kalau orang yang telah membunuh pelayan tadi malam adalah Wu Niang. Niang mengakui semua perbuatannya karena ia berniat membantu Buge untuk membunuh Jingxi tadi malam, namun serangannya meleset. Hal tersebut membuat Buge menjadi marah. 我今日
就上武当山。 Singkatnya, ia menemui Wu Xiang. Di sana ia mengaku sebagai orang yang telah membunuh Jingxi, karena Jingxi dianggap telah berkhianat kepada sekte Wudang. Yuyan juga telah tewas akibat bunuh diri. Mendengarkan semuanya itu, Wu Xiang hanya bisa berdoa, karena mulai dari Qiwu, Yuyan, Jingxi saat ini telah tewas. Lalu Buge meminta kepada Wu Xiang untuk berbicara empat mata dengannya. Di sanalah ia menunjukkan sebuah surat dari Jingxi sebelum tewas, yang dimana surat tersebut mengatakan kalau terdapat mata-mata di sekte Wudang yang bisa menggunakan jurus tapak wuji, yang saat ini orang itu bekerja sama dengan Nurhaci, kerajaan tiga bendera. Melihat semuanya itu, Wu Xiang sebagai pemimpin sekte Wudang meminta Buge untuk menutup mulut mengenai masalah ini, karena ia sendiri yang akan menyelidikinya siapa pengkhianat itu. Singkat cerita, bertahun-tahun kemudian, kini Yujin bersama kakak angkatnya, yaitu Suling, telah tumbuh besar dan sering menghabiskan waktu bersama untuk bermain pedang-pedangan. Lalu tak lama kemudian, Wu Xiang bersama Buge datang ke sana. Wu Xiang mengatakan kalau ia akan membawa mereka berdua ke sekte Wudang mulai saat ini, agar mereka bisa berlatih ilmu bela diri nantinya. 师祖爷爷好，师伯好。就要带你们离开神农架了。是的，